Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat pagi, siang, sore, serta malam, Bu Yulia Harisnani Widianingsih. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Yusuf. Saya akan mempresentasikan ide penelitian saya terkait pengaruh persepsi kualitas yang berlebih terhadap perilaku berpendapat pro-organisasi dan perilaku berpendapat pro diri sendiri dengan peran mediasi perasaan ketidakpastian dan peran moderasi pertukaran pemimpin anggota. Kualitas yang berlebih merupakan suatu kondisi di mana pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan karyawan melampaui persyaratan pekerjaan dan tidak sepenuhnya dipergunakan di tempat kerja. Kemudian, adanya fenomena peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi ditambah dengan terbatasnya kesempatan kerja dengan tingginya tingkat pengangguran di tengah krisis ekonomi saat ini menyebabkan sepertiga angkatan kerja global menganggap kualifikasi yang mereka miliki itu terlalu berlebih untuk syarat pekerjaan mereka. Kemudian, penelitian-penelitian terkait kualifikasi yang berlebih memang lebih banyak ditemukan pada negara maju. Namun, menurut Udin, pada 2023, masalah kualifikasi yang berlebih ini menjadi lebih serius bagi negara berkembang, di mana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masuk ke pasar kerja. Namun, negara tidak memberikan kesempatan kerja yang mencukupi untuk mengakomodasi semua calon pekerja, sehingga menghasilkan karyawan dengan kualifikasi yang berlebih. Sehingga konsekuensi dari situasi ini di negara berkembang perlu mendapat perhatian. Kemudian, outcome-outcome atau hasil dari penelitian terdahulu terkait persepsi kualifikasi yang berlebih menunjukkan bahwa persepsi kualifikasi yang berlebih ini dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif, di mana dampak positif yang diberikan oleh persepsi kualifikasi yang berlebih, yaitu karyawan dapat berkontribusi positif kepada organisasi dengan kelebihan sumber daya yang mereka miliki. Di mana kelebihan sumber daya ini kemudian mendorong karyawan untuk terlibat dalam perilaku kewargaan organisasional, perilaku menolong, serta perilaku proaktif lainnya di tempat kerja. Sedangkan dampak negatif dari persepsi kualifikasi yang berlebih itu akan mengarah pada sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan di tempat kerja. Contohnya seperti kepuasan kerja, kemudian peningkatan niat untuk berpindah, serta perpindahannya sebenarnya, serta perilaku kontraproduktif di tempat kerja. Sehingga mekanisme yang menyebabkan persepsi kualifikasi berlebih ini memberikan dampak positif dan ataupun dampak negatif masih perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian, pada konteks persepsi kualifikasi yang berlebih, dengan merasa lebih unggul, kemudian berbeda dari rekan-rekan kerja dan tidak cocok dengan pekerjaannya, karyawan ini akan cenderung merasa memiliki rasa ketidakpastian karena mereka bekerja karena mereka merasa ragu atas pemanfaatan kemampuan mereka serta merasa diperlakukan secara tidak adil yang kemudian akan mempengaruhi perilaku proaktif karyawan di tempat kerja. Sehingga menurut penelitian terdahulu, persepsi kualifikasi yang berlebih ini tentu saja dapat meningkatkan perilaku proaktif karyawan, namun hanya dalam boundary condition tertentu. Contohnya seperti kemungkinan yang memberdayakan. Namun pada penelitian Erdogan dan Bauer, kondisi boundary condition dari persepsi kualifikasi yang berlebih ini masih belum jelas, sehingga diperlukan penelitian mengenai boundary condition ini. Kemudian, studi proaktivitas menggarisbawahi bahwa hubungan pertukaran karyawan dengan atasan merupakan sumber informasi penting yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana perilaku proaktif karyawan itu sendiri. Lalu, penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa pelaku proaktivitas ini dapat diarahkan pada dua fokus yang berbeda. Misalnya pada fokus pada proorganisasi atau proaktivitas yang fokus pada diri sendiri. Sehingga penulis pada penelitian ini akan fokus pada dua bentuk perilaku proaktif, yaitu proaktif pada proorganisasi ataupun proaktif pada pro diri sendiri. Sehingga pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah perasaan ketidakpastian akan memediasi pengaruh persepsi kualifikasi yang berlebih terhadap perilaku berpendapat proorganisasi?
Lalu yang kedua, apakah perasaan ketidakpastian itu akan memediasi pengaruh persepsi kualifikasi yang berlebih terhadap perilaku berpendapat pro diri sendiri? Lalu yang terakhir, apakah pertukaran pemimpin anggota akan mempengaruhi dampak negatif persepsi kualifikasi yang berlebih? Dengan tujuan penelitian yang pertama, menguji peran mediasi perasaan ketidakpastian dalam hubungan antara persepsi kualifikasi yang berlebih dan perilaku berpendapat pro organisasi. Lalu, menguji peran mediasi perasaan ketidakpastian dalam hubungan antara persepsi kualifikasi yang berlebih dan pelaku berpendapat pro diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah menguji peran pertukaran pemimpin anggota dalam mengurangi dampak negatif dari persepsi kualifikasi yang berlebih itu sendiri. Sehingga kerangka penelitian yang penulis ajukan di sini adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya, teori. Ada dua teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu teori manajemen ketidakpastian serta teori pemrosesan informasi sosial. Teori manajemen ketidakpastian akan menangkap bagaimana peran pengaruh perasaan ketidakpastian, bagaimana peran perasaan ketidakpastian yang bagaimana perasaan ketidakpastian menyebabkan persepsi kualifikasi berlebih ini menjadi positif ataupun negatif. Lalu, teori pemrosesan informasi sosial akan melihat bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan akan mengurangi dampak dari persepsi kualifikasi yang berlebih. Di mana menurut manajemen ketidakpastian itu akan muncul ketika satu individu berada dalam situasi yang ambigu, kompleks, tidak dapat diprediksi atau probabilistik. Lalu yang kedua, ketika informasi tidak tersedia atau tidak konsisten. Dan yang ketiga, ketika individu merasa tidak percaya diri dengan pengetahuan mereka sendiri atau pengetahuan yang secara umum. Kemudian, teori pemrosesan informasi sosial berasumsi bahwa individu sebagai organisme yang adaptif akan menyesuaikan sikap, perilaku, keyakinan dengan konteks sosial mereka. Sehingga isyarat informasi dan konteks sosial akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap penilaian, sikap, serta perilaku seseorang. Di mana semakin mudah dan semakin relevan sumber informasi tersebut diakses, akan semakin besar kemungkinan karyawan untuk memperoleh dan menggunakan informasi tersebut untuk memahami lingkungan sekitarnya. Lalu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu sumber utama ketidakpastian adalah persepsi individu itu terhadap statusnya sendiri, di mana ketidakpastian umumnya akan dipandang sebagai ancaman, dan individu akan memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa pasti atau menghilangkan ketidakpastian, sehingga individu ini akan berusaha untuk mengatasi ketidakpastian dengan menghindari perilaku pengambilan risiko dan lebih mengutamakan perilaku yang mementingkan diri sendiri, di mana persepsi kualifikasi yang berlebih akan mewakili bentuk ketidakcocokan antara orang dengan pekerjaannya sehingga menyebabkan ketidakpastian tentang karir masa depan. Kemudian, karyawan dengan persepsi kualifikasi yang berlebih ini akan cenderung merasa superior, berbeda dari rekan-rekannya, dan tidak cocok dengan kualifikasi pekerjaan sehingga memiliki rasa ketidakpastian dalam pekerjaan. Kemudian, rasa ketidakpastian ini cenderung akan membuat karyawan mempertimbangkan potensi biaya dan risiko ketika mereka berupaya mengubah status quo seperti memberikan saran untuk meningkatkan strategi organisasi. Kemudian penelitian tersebelumnya juga menunjukkan bahwa perasaan ketidakpastian itu merupakan penghambat utama pelaku berpendapat pro organisasi karyawan. Sehingga hipotesis yang pertama adalah perasaan ketidakpastian ini akan memediasi secara negatif hubungan antara persepsi kualifikasi berlebih dan pelaku berpendapat pro organisasi. Kemudian, penelitian terdahulu juga berpendapat bahwa perasaan ketidakpastian mengaktifkan mekanisme perlindungan diri individu, mendorong individu itu untuk lebih berbicara demi kepentingan mereka sendiri dan lebih terlibat pada pelaku berpendapat yang pro diri sendiri dibandingkan untuk berperilaku pro organisasi. Sehingga hipotesis yang kedua adalah perasaan ketidakpastian akan memediasi secara positif hubungan antara persepsi kualifikasi yang berlebih dan pelaku berpendapat pro diri sendiri. Kemudian, pertukaran pemimpin anggota merupakan hubungan diadik antara karyawan dengan atasan langsungnya, di mana pertukaran pemimpin anggota yang berkualitas tinggi diasosiasikan dengan tingkat kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi. Berdasarkan teori prosesan informasi sosial, pertukaran pemimpin anggota ini dapat menjadi sumber daya yang penting karena supervisor merupakan sumber informasi utama bagi karyawan.
Pertukaran pemimpin anggota yang berkualitas tinggi akan menghasilkan aliran informasi antara supervisor dan karyawan, di mana supervisor ini akan memberikan sinyal kepada karyawan bahwa mereka unik dan layak untuk diperhatikan. Nah, ketika karyawan dengan kualitas yang berlebih memiliki hubungan pertukaran berkualitas tinggi dengan karyawan dengan atasan mereka, maka karyawan akan menilai biaya dan tindakan proaktif sebagai risiko yang sederhana karena mereka mendapatkan dukungan dan persetujuan dari atasannya. Berdasarkan isyarat positif ini, karyawan akan lebih cenderung untuk menerima pesan bahwa kebutuhan mereka diakui dan pendapat mereka dihargai, dan pada saat yang sama mendorong karyawan untuk lebih menunjukkan perilaku berpendapat pro-organisasi. Sehingga hipotesis 3A adalah ketika pertukaran pemimpin anggota tinggi, perilaku berpendapat pro-organisasi akan menjadi semakin kuat. Kemudian, sebaliknya, ketika pertukaran pemimpin anggota rendah, hal ini akan memberikan isyarat informasi kurangnya dukungan atasan yang menyebabkan karyawan lebih terlibat pada pelaku berpendapat pro diri sendiri untuk melindungi diri mereka. Pada hubungan pertukaran pemimpin anggota yang rendah ini, karyawan akan melihat resiko dari pelaku perorganisasi sebagai suatu ancaman, serta tidak adanya manfaat yang mereka dapatkan dari pelaku ini. Sehingga pada akhirnya karyawan dengan kualitas yang berlebih akan lebih memilih untuk terlibat pada pelaku pro diri sendiri demi melindungi diri mereka di tempat kerja. Sehingga hipotesis 3B yang diajukan adalah ketika pertukaran pemimpin anggota rendah, pelaku berpendapat pro diri sendiri akan menjadi lebih kuat. Kemudian berikut model penelitian beserta dengan teori yang digunakan. Selanjutnya, desain penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan unit analisis adalah individu, di mana individu yang dimaksud adalah karyawan penuh waktu. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode proof positive sampling dengan syarat yang pertama adalah karyawan yang bekerja di sektor swasta dan industri formal dengan masa kerja minimal 1 tahun. Lalu yang kedua adalah berinteraksi secara langsung dengan atasannya. Kenapa penelitian ini mengambil karyawan yang bekerja di sektor swasta dan industri formal karena memang ingin menangkap bagaimana persepsi kualifikasi yang berlebih itu secara lebih general di negara berkembang, yaitu di Indonesia. Sehingga tidak ditentukan sektor spesifik mana yang akan diambil, melainkan lebih mencakup ke semua sektor. Kemudian, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data cross-sectional, yaitu hanya dilakukan pada satu waktu. Lalu pengambilan jumlah sampel yang representatif menurut Hare itu didasarkan pada jumlah indikator dikali 3. Jumlah indikator pada kuesioner ini adalah 31 sehingga dibutuhkan minimal responden sebanyak 155 responden. Kemudian proses pengumpulan data menggunakan tautan kuesioner daring yang berbentuk Google Form. Survei ini kemudian didesain menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk definisi operasional dan item pengukurannya, yang pertama, persepsi kualifikasi yang berlebih. Itu didefinisikan sebagai situasi di mana individu merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau pengalaman yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan ataupun digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Kemudian skala persepsi kualifikasi berlebih menggunakan skala Maynard 2006 yang salah satu item pernyataannya adalah kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pekerjaan saya lebih rendah dari yang saya miliki. Lalu perasaan ketidakpastian didefinisikan sebagai krisis identitas yang muncul dari kesadaran akan keberadaan yang tidak konsisten atau tidak jelas. Perasaan ketidakpastian menggunakan skala dari McGregor 2001 dengan salah satu item pertanyaannya adalah saya sering merasa tidak yakin dengan cakupan pekerjaan saya. Lalu perilaku berpendapat pro-organisasi didefinisikan sebagai perilaku komunikasi sukarela dan terbuka oleh karyawan dalam organisasi yang difokuskan untuk mempengaruhi konteks lingkungan kerja, di mana perilaku berpendapat pro-organisasi ini diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Maynes dan Korsakov dengan salah satu item pekerjaannya adalah saya sering memberikan saran terkait cara melakukan sesuatu dengan lebih efektif di tempat kerja.
Selanjutnya, perilaku berpendapat pro diri sendiri didefinisikan sebagai perilaku mengkomunikasikan masalah atau subjek yang relevan dengan kepentingan karyawan itu sendiri. Perilaku berpendapat variabel perilaku berpendapat pro diri sendiri ini diukur menggunakan skala dari Duan et al. Dengan salah satu item pertanyaannya adalah saya sering memberikan saran tentang cara melakukan sesuatu agar sesuai dengan kepentingan saya. Selanjutnya, eh, pertukaran pemimpin anggota didefinisikan sebagai hubungan pertukaran di antara karyawan dan atasan langsungnya. Salah satu item eh, variabel ini diukur menggunakan skala dari Grant dan Ubil dengan salah satu item pertanyaannya adalah seberapa efektif hubungan kerja Anda dan atasan Anda. Kemudian metode analisis data. Setelah data dikumpulkan, data itu akan diolah menggunakan software Smart TLS 4 dengan teknik analisis data structural equation modeling, di mana eh, pada pengujian ini, pada analisis ini terdapat dua pengujian, yaitu pengujian outer model untuk memeriksa validitas dan reliabilitas, serta pengujian inner model untuk melihat kecocokan model fit, serta untuk pengujian hipotesis. Untuk uji validitas untuk outer model dapat uji validitas konvergen di mana outer loading di atas 0,7 serta average variance extract di atas 0,5. Kemudian uji validitas diskriminan di mana tidak ditemukan adanya cross-loading serta HTMT di bawah 0,9 dan menggunakan Cornell-Likert criterion. Lalu uji reliabilitas konsistensi internal menggunakan nilai dengan melihat nilai Cronbach's alpha di atas 7 serta composite reliability di atas 0,7. Lalu terdapat uji inner model di mana nilai R square yang berkisar antara 0 sampai 1 di mana semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat explanatory yang lebih tinggi. Lalu juga ada F square untuk melihat size effect di mana 0,2 itu ada small effect, 0,15 medium effect, dan 0,35 large effect. Lalu ada SRNR untuk melihat model fit, lalu yang terakhir ada uji hipotesis di mana untuk melihat uh, uh, untuk melihat pengaruh mediasi akan menggunakan indirect analysis, sedangkan untuk melihat pengaruh moderasi akan menggunakan PET analysis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.